Berikan saya ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk tahu perbedaan antara keduanya. Saya suka kata-kata dari teolog Reinhold Niebuhr ini, menenangkan. Ini selaras dengan aliran pemikiran yang beberapa tahun terakhir saya berusaha jalankan dalam keseharian. Stoikisme. Stoikisme membantu saya menjadi lebih tenang dalam keseharian. Stoikisme muncul pada zaman Yunani dan Romawi kuno, ditemukan oleh filsuf Yunani Zeno, dan dikembangkan sederet filsuf Romawi Seneca, Epictetus, dan juga Marcus Aurelius. Selama ratusan tahun, pola pikir ini populer baik di kalangan budak maupun aristokrat. Mereka menganggap filosofi ini sangat berguna dalam keseharian, karena mengajarkan mereka cara untuk tetap tenang, terutama ketika menghadapi situasi sulit tak terduga. Salah satu tujuan penting dalam stoikisme adalah penguasaan diri, self-mastery. Seseorang yang bisa menguasai diri dengan baik, cenderung tenang, tahan mental, dan punya emosi yang seimbang. Apa prinsip stoikisme? Penjelasan sederhana dari para stoik begini, kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, yakni pikiran dan tindakan kita sendiri. Apapun di luar ini adalah hal eksternal di luar kendali kita. Karena itu, yang kita bisa kendalikan hanya penilaian kita terhadap hal-hal eksternal ini. Hal eksternal yang dimaksud adalah semua peristiwa, situasi, atau tindakan dan perilaku orang lain terhadap kita. Contoh situasi, yuk kita lihat dari lensa stoikisme. Dalam dunia kerja, Anda berharap dapat promosi. Yang ada dalam kendali Anda adalah kualitas kerja Anda, waktu dan usaha yang Anda kerahkan untuk mencapai kinerja yang bagus dan hasil yang harapannya maksimal. Anda juga bisa memastikan bahwa kinerja dan hasil ini terlihat oleh mereka yang punya wewenang memberikan Anda promosi. Yang tidak dalam kendali Anda di situasi ini adalah apakah bos akan memilih Anda untuk dipromosikan. Banyak faktor mempengaruhi keputusan ini, faktor di luar kendali kita. Apapun itu, Anda hanya bisa memastikan bahwa perilaku dan tindakan Anda selaras dengan apa yang dibutuhkan agar dapat promosi. Semakin Anda mencoba mengendalikan apa yang di luar kendali Anda, semakin Anda frustrasi, kecewa, atau bahkan sakit hati ketika yang terjadi di luar harapan Anda. Jadi, tetap berusaha dan bekerja sebaik mungkin. Jika kinerja diapresiasi, syukur. Jika belum, seorang stoik tidak akan menghabiskan tenaga atau waktu sedikit pun untuk mengeluh. Seorang stoik menyadari dia punya kendali penuh untuk memutuskan apakah mau sabar menunggu atau pindah kerja. Sama halnya dengan persoalan keinginan kita untuk disukai. Seseorang tidak suka dengan Anda, punya persepsi buruk tentang Anda. Anda mau marah balik atau menjelaskan sampai mulut berbusa kepada orang ini, belum tentu Anda sukses mengubah cara pandangnya terhadap Anda. Seorang stoik tidak akan buang waktu atau energi adu mulut meyakinkan orang lain bahwa ia orang baik. Ia akan menunjukkan melalui tindakan-tindakan yang selaras dengan kebajikan secara konsisten dalam kesehariannya. Speak less, act more. That's it. Kalau orang lain mau suka atau nggak suka, ya terserah dia. Dalam hidup, seorang stoik mengharapkan yang terbaik, tapi juga menyiapkan diri jika skenario terburuk terjadi. Mereka juga melatih diri menciptakan jarak emosi atau detachment yang sehat terhadap hal-hal di sekitarnya. Karena kalau kita cermati, sebetulnya nggak ada yang permanen dalam hidup ini. Barang kesayangan bisa nggak sengaja rusak atau hilang. Begitu pula pekerjaan. Orang tercinta bisa pergi dari kehidupan kita secara tiba-tiba. Apakah karena alasan pribadi atau dipanggil yang kuasa. Begitu pula dengan kekuasaan, kekayaan, reputasi. Nggak ada jaminan pasti keberlangsungan hal-hal ini dalam hidup kita. Berjarak secara emosi tidak menjadikan kita manusia yang dingin atau nggak peduli. Malah sebaliknya, karena tahu betul apa yang kita miliki sekarang, orang-orang yang ada di kehidupan kita sekarang bisa hilang atau pergi kapan saja. Ini mendorong kita semakin menghargai dan tidak menyia-nyiakan mereka selagi masih ada dalam hidup kita. Stoikisme adalah kerangka berpikir dalam hidup yang sangat berguna, terutama ketika menghadapi situasi yang sangat menantang atau stres, kecemasan, atau amarah. Stoikisme membantu kita tetap tenang sehingga mampu berpikir jernih, mengambil keputusan terbaik, dan menghindari stres. Di zaman modern, pola pikir ini menjadi dasar psikoterapi untuk depresi, cognitive behavioral therapy.
Stoikisme adalah filosofi praktis yang bisa kita latih dalam keseharian. Ini caranya. 1. Latih kemalangan. Latih apa yang paling kita takutkan. Simulasikan. Kita semua takut dengan penderitaan, apapun bentuknya. Untuk melatih ketangguhan menghadapi penderitaan, para Stoik menyarankan kita melatih penderitaan dengan cara membayangkan atau bahkan mempraktekkan skenario-skenario terburuk yang bisa terjadi dalam hidup. Ini untuk melatih Anda, jika kemalangan benar-benar menimpa, Anda akan baik-baik saja. Contoh, 2 kali dalam setahun, filsuf Stoik Seneca menanggalkan baju bagus, memakai baju kumal dan kotor, tidur di lantai, makan roti yang sudah keras, dan minum air dari mangkuk hewan peliharaan. Intinya, dia menempatkan diri dalam kondisi tidak nyaman. Anda bisa latih kemalangan dengan cara hidup sangat sederhana, atau membayangkan secara detil keadaan paling parah yang bisa terjadi, dan apa yang akan Anda lakukan bila harus menghadapi keadaan itu. Berlatih kemalangan mempersiapkan kemampuan kita untuk tenang jika kemalangan sungguhan datang dalam hidup kita. Seneca mengatakan, kemalangan yang tidak terduga seringkali yang paling menyakitkan. Maka itu, orang yang bijak sudah memikirkan kemalangan lebih dulu. 2. Dikotomi kendali. Ketika melihat situasi, bedakan apa yang bisa Anda ubah atau tidak. Apa yang bisa Anda pengaruhi atau tidak. Sekeras apapun berusaha, Anda tidak akan bisa memaksa orang lain menyukai Anda kalau ia sudah memutuskan tidak suka dengan Anda. Pakai waktu dan tenaga Anda untuk mengubah apa yang bisa Anda ubah. Gak usah buang waktu menggoyah hal yang gak bisa digoyah. 3. Latih persepsi. Marcus Aurelius berkata, memilih untuk tidak tersakiti, maka kita tidak akan tersakiti. Jangan merasa tersakiti, maka Anda tak akan tersakiti. Misal, ketika mengharapkan promosi, ternyata kolega yang naik jabatan. Anda bisa memutuskan apakah mau terus menggerutu atau menjadikan momen ini sebagai motivasi tambahan untuk bekerja lebih tekun. 4. Lihat sesuatu dengan perspektif luas atau melihat dari atas. Ketika mengamati sesuatu, mundur selangkah, zoom out, untuk melihat sesuatu dengan konteks yang lebih luas. Seperti seorang astronot melihat bumi, ini mengingatkan kita betapa kecilnya kita. Seperti kata filsuf Stoik Pierre Hadot, memandang dari atas mengubah penilaian kita pada sejumlah hal. Kemewahan, kekuasaan, perang, dan sejumlah kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari jadi terlihat konyol. 5. Ingat, tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Status, reputasi, prestasi, barang, atau orang. Kehadiran semua ini tidak ada yang permanen dalam hidup kita. Yang penting bagi seorang Stoik adalah sekarang menjadi orang baik dan melakukan hal yang benar selama kita masih hidup. 6. Memento mori. Ingatlah kematian. Dalam bukunya Meditations, Marcus Aurelius menulis, kita bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Jadikanlah ini penentu apa yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan dalam hidup ini. Memikirkan kematian menjadi pemikiran yang depresif jika kita tidak tepat memahaminya. Para Stoik menganggap memikirkan kematian melahirkan kerendahan hati dan membangunkan semangat untuk hidup. 7. Amor fati. Cintai takdirmu. Epictetus, seorang budak, lumpuh, dan filsuf Stoik, dalam hidupnya menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ia mengatakan, jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan. Sebaliknya, berharaplah apa yang terjadi sebagaimana mestinya. Maka itu, kau akan bahagia. Terima segala situasi seberapapun menantang. Bahkan, cintailah situasi ini dan ubah setiap rintangan dan kesulitan menjadi bahan bakar bagi Anda untuk menjadi manusia yang lebih baik.